Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di TPS tempat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencoblos di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diketahui Anies Caimin memperoleh 113 suara dan Prabowo Gibran mendapatkan 76 suara. Sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 67 suara atau berada di posisi terakhir. Sementara itu pasangan Amin justru berada di posisi terakhir di TPS tempat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan co-captain Timnas Amin Tom Lembong memberikan suara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dengan 90 suara. Di bawah Prabowo Gibran ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 76 suara. Kemudian di pasangan Amin berada di posisi terakhir dengan 61 suara. Sementara itu berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas, pasangan Prabowo Gibran unggul sementara dari pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Diminta tanggapan terkait dengan hasil quick count, Anies Baswedan memilih tak mau banyak berkomentar. Anies meminta tak ada pihak yang buru-buru menyimpulkan secara dini sebelum KPU mengumumkan rekapitulasi resmi. Meski sejumlah hasil sementara hitung cepat menunjukkan paslon 2 unggul jauh dari paslon 1 dan 3, Anies tetap optimis dan menaruh pikiran positif terhadap hasil akhirnya. TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih pada masyarakat Indonesia terkait dukungan terhadap paslon nomor urut 2. Adapun berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani dalam jumpa pers di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan Rabu 14 Februari menekankan bahwa pihaknya menghormati proses real count dari KPU. Rosan menyebut bahwa masyarakat harus tetap menunggu hasil akhir Pilpres 2024 dari KPU RI. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran saat ini menggelar nonton bareng hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta. Sejumlah tokoh tampak hadir dalam acara nobar ini seperti Gus Miftah, Helmi Yahya, Gading Martin, hingga Raffi Ahmad. Para pendukung yang hadir pun tampak antusias dan sempat bernyanyi serta berjoget bersama. Prabowo Gibran pun dijadwalkan hadir untuk memberikan pidato dalam acara tersebut. Adapun Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid dalam talkshow di Istora Senayan mengatakan, Paslon 02 tersebut harus membayar utang pada masyarakat yang telah memberikan suaranya. Menurut Nusron, kemenangan Prabowo Gibran sudah berada di depan mata. Lebih lanjut, Nusron berujar bahwa suara yang didapat Prabowo Gibran berasal dari masyarakat yang menaruh harapan pada keduanya. Hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul, kemudian disusul pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat diminta tanggapan soal hasil quick count, Capres Ganjar Pranowo mengaku masih terus mengikuti perkembangan. Ganjar pun mempertanyakan perolehan suara yang didapatnya berdasarkan quick count. Lebih lanjut, Ganjar meyakini hasil akhir dari perolehan suara atas usahanya selama ini di Pilpres 2024 tidak sia-sia. Tanya itu, Ganjar juga mengklaim perolehan suara dari internal akan disampaikan sesegera mungkin. Adapun Ganjar Mahfud sendiri terlihat meninggalkan posko pemenangan di Jalan Teguh Umar nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Ganjar mengaku akan pulang ke rumah setelah berkumpul di posko pemenangan bersama elit 03 termasuk Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang atau OSO, PLT Ketua Umum P3 Mardiono hingga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ganjar mengatakan dirinya akan pulang dan bertemu dengan teman-temannya.
Adapun sebelumnya, Ganjar merapat ke posko pemenangan pada Rabu siang selesai sowan ke rumah Megawati Soekarno Putri. Proses hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat masih terus dilakukan. Setidaknya data yang masuk sudah mencapai lebih dari 70%. Dari hasil tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka mencapai 58,81% pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dalam podcast Tribun News Rabu 14 Februari menilai bahwa potensi satu putaran terbuka lebar meski ini hanya hasil hitung cepat bukan hasil resmi KPU. Sementara itu, peneliti Litbang Kompas lainnya, Deborah Laksmi menilai keunggulan Prabowo Gibran tak akan banyak berubah dalam beberapa waktu ke depan. Adapun hingga pukul 18.32 waktu Indonesia Barat, data yang masuk sudah mencapai 82,55%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 58,71%, disusul Amin 25,25% dan Ganjar Mahfud 16,04%. Deborah mengungkapkan pihaknya telah memeriksa grafik perolehan suara masing-masing kandidat Capres dan Cawapres. Ia lantas menyimpulkan data-data tersebut sudah stabil. Deborah berujar angka yang diperoleh Prabowo Gibran tak akan merosot hingga di bawah 50%. Adapun hitung cepat Litbang Kompas menggunakan data sampel dari 2.000 TPS yang tersebar di Jawa, Sumatera, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.